Sementara di tahun 2023, detektif kita yang sedang menyelidiki terowongan kereta secara kebetulan menemukan boneka kayu milik Yaichi yang terlempar melalui lubang cacing. Naoya yang masih melanjutkan pencarian Koharu akhirnya menemukan gadis itu yang duduk termenung di balik bebatuan. Setelah memikirkan cukup lama, akhirnya Koharu sudah memutuskan akan menjaga anak di dalam kandungannya. Soal lubang cacing, kemungkinan hal itu terbuka akibat badai semalam. Jika terjadi energi alami seperti badai, gempa atau petir, lalu didukung dengan magnetosfer kosmik seperti aurora, semua kondisinya akan terpenuhi, dan kemungkinan lubang cacing itu akan terbuka lagi. Daiki yang sedang mencari bahan makanan secara tak sengaja menemukan ada kabel listrik yang terkubur. Agar bisa membuka lubang sekali lagi, mereka berencana mengaliri arus listrik untuk menghasilkan medan magnet. Menurut Hajime yang seorang kondektur, jalur kereta ini menyiapkan sumber listrik saat terjadi pemadaman dan energinya bersumber dari sebuah generator listrik. Jadi mereka perlu mencari lokasi fasilitas yang terhubung dengan kabel tersebut. Apalagi mereka diburu waktu, sebab badai sebelumnya telah merusak bahan makanan dan persediaan makanan mereka semakin menipis. Melihat kondisi ini, entah berapa lama lagi para lansia yang ada di sini bisa bertahan. Tapi Sode menjelaskan kalau kemungkinan ada orang yang bakal tetap tinggal di masa ini. Jika keajaiban terjadi, mereka akan kembali ke tahun 2023. Lalu seandainya mereka gagal mencegah bencana di tahun 2026, maka orang-orang yang tinggal di masa ini akan menjadi sedikit orang yang selamat. Tapi jika mereka berhasil mencegah bencana, maka dunia ini akan menjadi dunia paralel dan ruang waktu di masa ini akan terisolasi sepenuhnya. Sederhananya, akan terbentuk masa depan yang bercabang. Lalu semuanya akan selamat dan bisa melanjutkan hidup masing-masing. Setelah berpikir cukup lama, Naoya mengungkapkan niatnya untuk tetap tinggal di dunia ini. Sesuai perkataan Sode, seseorang perlu tetap di sini, bahkan sehingga ia adalah orang terakhir yang tinggal. Ia sebenarnya memikirkan keadaan adiknya, namun ada hal-hal yang mungkin hanya bisa ia lakukan jika tetap di sini. Masa depan itu mungkin bisa diubah, tapi juga ada masa depan yang tak bisa diubah. Sepanjang waktu mereka gunakan hanya untuk menggali dan terus menggali hingga berkilo-kilometer jauhnya. Segala perjuangan yang mereka lakukan tak sia-sia karena akhirnya kabel listrik itu menuntun mereka menemukan gedung fasilitas generator listrik kereta yang terkubur di bawah tanah. Setelah masuk ke dalamnya, kondisi tempat itu terlihat masih utuh walau sudah ditinggal begitu lama. Bahkan saklar dan sumber listriknya masih berfungsi normal. Angin yang berhembus kencang sebagai pertanda akan datangnya badai lagi. Sebelum cuaca berubah, mereka harus melakukan beberapa persiapan, seperti melilit kabel pada gerbong membentuk lingkaran. Keesokan pagi, Naoya melihat aurora muncul di atas langit, diikuti medan magnet yang terganggu. Mengingat Naoya yang memutuskan tinggal di tempat ini, membuat Sai bersedih. Padahal Sai sudah mulai memahami Naoya orang yang seperti apa, dan secara tak sadar telah menyentuh perasaannya. Sai sungguh tak bisa menerima kalau mereka yang telah berjuang bersama sebentar lagi harus berpisah dengan cara seperti ini. Bahkan Yuto sangat kecewa dengan keputusan Naoya yang ingin tinggal di sini sendirian. Menurutnya, Naoya cuma melarikan diri karena merasa frustasi tak bisa mengasuh dan menolong adiknya. Buat mereka semua, sekarang Naoya bukanlah orang asing lagi. Mereka sangat berhutang nyawa pada Naoya, dan jika tidak bisa menyelamatkannya, Yuto akan menyesali ini seumur hidup. Mereka pun bergegas kembali menuju ke gerbong kereta, sementara Naoya yang akan menyalakan generator listrik. Sesuai dugaan mereka, kabel yang dihubungkan dengan batu bersinar seketika memunculkan lubang cacing yang semakin membesar. Semua orang yang ingin kembali diminta segera masuk ke dalam kereta, karena cuma ini kesempatan terakhir mereka untuk kembali ke dunia asal.
Perkataan Yuto dan Sai sebelumnya telah menyadarkan Naoya kalau sekarang ia tak sendirian lagi. Akan tetapi sewaktu Naoya akan masuk ke dalam kereta, tiba-tiba angin kencang menjatuhkan pohon di hadapannya. Orang-orang dari gerbong 6 yang ikut masuk malah ingin menutupi pintu kereta. Untungnya Yaiji yang datang membantu Naoya agar bisa masuk. Namun energi dari lubang cacing hampir saja mengenai Yaiji, sehingga Naoya berusaha menghalau energi itu menggunakan tangannya. Ia merasa kesakitan, tapi tak menyerah sampai akhirnya berhasil masuk ke dalam kereta. Sedangkan Yaiji, dialah yang memutuskan tidak ikut dan akan menetap di dunia ini. Bersamaan dengan energi hitam yang menyelimuti gerbong, dalam sekejap saja, mereka tersedot masuk ke dalam lubang cacing. Ketika tersadar, ada yang membuka pintu, dan orang itu adalah petugas kereta. Mereka langsung menanyakan sekarang tahun berapa. Petugas itu bilang kalau sekarang tanggal 1 Mei tahun 2026. Ini artinya lubang cacing itu telah membawa mereka melesat sejauh 3 tahun dari asal mereka di tahun 2023. Seluruh penumpang diperiksa, termasuk dilakukan tes radiasi dan penyakit menular. Masing-masing mereka diberi kesempatan menceritakan apa yang mereka alami kepada pihak kepolisian. Dari bukti-bukti seperti kaleng minuman bertuliskan 2026, tanaman dan batu meteorit yang ditemukan di masa depan, sampai buku catatan mengenai bencana besar yang akan terjadi pada tanggal 9 Desember 2026. Walau sudah memberikan banyak bukti dan cerita yang sama, namun dari pihak kepolisian ataupun pemerintah, tak seorang pun yang mau mempercayai ucapan mereka. Masing-masing kemudian dipertemukan dengan keluarga mereka yang telah berpisah selama 3 tahun. Cuma Naoya yang berpikir tak ada yang akan menjemputnya. Tapi perkiraannya itu salah karena adiknya sungguh datang bersama atasannya. Adiknya sangat merindukan Naoya dan ingin meminta maaf atas segala kesalahan yang pernah ia perbuat. Ia sangat bersyukur kakak satu-satunya yang ia miliki masih hidup dan kini telah kembali pulang. Tempat yang ingin ia kunjungi pertama kali adalah salon tempatnya bekerja dulu. Namun saat memegang gunting, Naoya hanya terpaku menatap tangannya yang sekarang gemetaran dan tidak bisa lagi menggenggam sesuatu secara normal. Semua ini disebabkan oleh energi lubang cacing yang waktu itu sempat mengenai tangannya. Bukan cuma Naoya yang menderita, tapi semua penyintas yang lain juga mengalami masalah masing-masing. Banyak hal yang berkembang di luar dugaan mereka, dan orang-orang menganggap mereka itu aneh disebabkan ucapan mereka mengenai bencana di masa depan. Sementara itu Profesor Ryuhi telah mendapatkan kabar terbaru mengenai objek asing yang mendekati bumi. Jika menghitung berdasarkan jarak dan kecepatan objek tersebut, akan menghantam bumi sekitar bulan Desember tahun 2026. Penemuan ini sekaligus telah membuktikan bahwa semua pernyataan dari para penyintas kereta terbukti benar. Sedangkan Daichi, ia sengaja membuat sebuah channel YouTube untuk menyuarakan pengetahuannya tentang masa depan. Semua orang berhak tahu karena ini menyangkut nyawa mereka. Saat video itu dipublikasikan, masyarakat jadi paham kalau di masa depan, akibat sebuah asteroid jatuh ke bumi, kota tempat mereka berada saat ini pun akan lenyap. Berkat video itu, banyak orang yang siap membantu mereka, termasuk Kayoko yang secara nekat pergi menerobos pihak keamanan hanya untuk berbicara langsung dengan Menteri Pertahanan. Ternyata diam-diam, sang menteri telah mendapatkan informasi dari lembaga penelitian yang dipimpin oleh Profesor Ryuhi dan membenarkan bahwa akan terjadi bencana. Saat ini pemerintah sudah mempersiapkan peluncuran roket tanggal 1 untuk mengubah lintasan asteroid. Yang dapat mereka lakukan sekarang hanyalah berdoa dan berharap perencanaan itu akan berhasil. Namun jika gagal, mereka perlu mencari tempat aman untuk berlindung, meski tidak ada jaminan mereka bakal selamat. Waktu pun berlalu, Koharu akhirnya melahirkan bayinya, dan sekarang Kazuma akan menjadi seorang ayah. Mereka sungguh bahagia, karena nyawa anak ini terhubung dengan semua orang yang telah berusaha menjaga Koharu. Sode mengabarkan bulan depan, roket rahasia akan diluncurkan, dan hasilnya paling lambat akan diketahui 3 hari kemudian. Tapi jika gagal, maka peristiwa bencana di tanggal 9 Desember akan terjadi. Kayoko memberi informasi kalau dia punya kenalan di Swiss, di mana sudah ada infrastruktur pencegahan bencana. Jika sekarang berangkat, mereka masih sempat untuk ke sana.
Tapi Yuto akan tetap di Jepang karena ia merasa bertanggung jawab telah mengajak mereka kembali ke tahun ini. Ia kemudian menyerahkan teman-teman yang lain kepada Naoya sebagai penggantinya, termasuk menjaga Sai agar tetap hidup. Berita kemudian mengabarkan mengenai teori kiamat yang membuat dunia heboh. Jika perkataan para penumpang kereta itu benar, maka hanya tersisa 8 hari sampai peristiwa itu terjadi. Bagi yang percaya sudah bersiap untuk mengungsi, namun ada juga yang menganggapnya sebagai lelucon. Roket pun telah diluncurkan pada tanggal 1 Desember 2026. Melalui videonya, Daichi menyampaikan berhasil atau tidaknya rencana pemerintah tidak ada yang tahu. Untuk itu ia memperingatkan semuanya untuk memikirkan agar tidak ada penyesalan nantinya. Sedangkan Naoya, ia merasa takdirnya melompat ke masa depan, lalu kembali ke masa lalu itu untuk mengajari orang-orang di dunia ini tentang pentingnya kepedulian satu sama lain. Kalau bukan karena diselamatkan, ia juga sekarang tak akan bisa berada di sini. Untuk itu Naoya tak ingin membiarkan Yuto sendirian bertanggung jawab atas semuanya. Di tempat lain, terlihat Sai menggendong bayinya Koharu dan Kazuma. Tak lama kemudian ia mendapat telepon dari Kazuma yang mengabarkan kalau Yuto memutuskan tinggal, sedangkan Naoya juga tak ikut bersama mereka. Seketika raut wajah Sai berubah sedih, dan di waktu itu, ia mendapat telepon dari Naoya. Sebelum semuanya berakhir, Naoya ingin mengungkapkan suatu hal kepada Sai. Kalau ia sebenarnya sudah lama mengenal Sai, jauh sebelum mereka bertemu di kereta. Dia tak menyangka di dunia ini ada wanita yang terlalu lemah lembut seperti Sai. Karena itu Naoya berjanji kalau ia tidak akan melupakan Sai untuk selamanya. Belum sempat menjawab, Naoya sudah menutup teleponnya. Tapi saya sempat mendengar suara yang menandakan Naoya sedang berada di stasiun kereta. Ia pun bergegas menuju stasiun dan di sana Naoya sangat terkejut melihat Sai yang ternyata bisa menemukannya. Dan dalam lubuk hatinya Sai, dia selalu mendoakan agar tempat ini sedikitnya bisa menjadi tempat yang nyaman bagi Naoya. Karena bagaimanapun, sosok Naoya adalah satu-satunya pria yang mampu mengisi hatinya Sai. Mendengar itu tanpa berkata apa-apa, Naoya langsung mendekap tubuh Sai sebagai salam perpisahan darinya. Berkat pertemuannya dengan Sai, Naoya merasa lebih nyaman menjalani hidupnya hingga saat ini. Di tempat lain, Yuto masih menjalankan tugasnya, mengamankan orang-orang yang ingin mengungsi. Tak disangka, di antara kerumunan orang, ia melihat Naoya yang sedang menuju ke arahnya. Ia berhutang nyawa pada Yuto yang telah menyadarkan dan berkali-kali menyelamatkannya serta tak pernah sekalipun berniat meninggalkannya saat berada di masa depan. Tak bisa dipungkiri, bukan hanya nyawa yang Yuto selamatkan, tapi hati dan perasaan orang-orang di sekitarnya mampu ia tenangkan. Saat ini wujud masa depan itu ada di kereta yang telah mengantarkan teman-teman dan orang yang mereka sayangi. Sementara di tempat lain, Profesor Ryohei mendapatkan kabar mengenai roket yang diluncurkan pemerintah. Dari ekspresi yang ditunjukkan, sepertinya roket itu telah berhasil mengubah lintasan orbit asteroid. Lalu Yaiji di masa depan, ia menjalani hidupnya yang tenang seorang diri, tanpa perlu mengkhawatirkan apapun lagi. Apa yang akan terjadi setelah ini di dunia mereka, antara Naoya dan Yuto masih belum mengetahuinya. Tapi mereka akan mencoba melakukan segala hal yang bermanfaat untuk orang lain demi melindungi senyuman orang-orang yang masih memiliki harapan untuk tetap hidup. Dan dengan ini cerita pun berakhir. Jadi kesimpulannya, kiamat tak jadi terjadi dan masa depan menjadi bercabang, di mana Yaiji berada di masa depan yang lain. Sementara Naoya dan Yuto, mereka menjalani kehidupannya seperti biasa. Baiklah, terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.